roh Tuhan ini. Ade Tuhan Dewata manami na marhabangsa di luar gijang. Upuji jala huso pahami ho Tuhan marhiti anakmu Yesus Kristus. Doa Dewata tor di korbadia si kopan. Maria iya jala marulu puluk tor dinami Tuhan didenggan ibasa doa pasini roham. Naung ni leomu sirokan ito dini birenami. Odo nama muka pardonga saripioni alanido naing pasadaw mo nasiga Tuhan marhiti pasun-pasun nga nakosong siyento nga rumamigiyay atok Tuhan ng korok mahamin kumiyay at tong pasu mahamin magdalanan pasu nga at araw dibaga sa las deroha yung mutiur nyari jala lugo nyari dibaga sa serero Tuhan asa mardami sonat kami mangulahon ada obar tu ada tinalaw mangulahon ima mangalian do majalo ada nahobar tu pardonga sarepeon ni bere do babunang ale Tuhan ima pangiduan do ele lami tu hodi bagasan manuguton asa si maroham idahami lehonomo mai tu hobar tu asid kolong ni roham jela saluhut na ulaw nami di bagasan sadareo di paradatan nanang sipatu paun nami koma na mga leo kolong dihami sa luhun na nomor 2 gula pihak. Sa buhay hulaho kami di bagasan las ni roha di bagasan dami. Upasa hatami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus do. Don di porbadia. Amin.
padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Acara ibadah kita, mari semua hadirin saya undang untuk bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri, kita buka lagu Sion nomor 490. Pengguntingan pita dibawakan oleh Pendeta Andreas Kurniawan. Kami persilakan pengguntingan pita ini yang melambangkan syukur dan doa agar pesta pernikahan antara Rizky dan Eglin boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dengan kasih Tuhan, acara ini akan dibuka secara resmi, disaksikan baik oleh kita manusia maupun oleh malaikat dari surga. Dua keluarga akan dipersatukan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mata memasuki gereja. Inilah kedua orang tua dari pengantin pria yang akan merestui pernikahan antara Rizky Simamata dan Eglin Boru Nadola. Penyalahan lilin ini melambangkan dua insan
siapakah yang menyerahkan pengantin wanita ini untuk dinikahkan dengan pengantin pria ini? Makasih. Dengan air mata juga dengan senyuman, melewati hidup dengan keheningan, sampai di surga kelak kembali bersatu. Engkau milikku, kita milik Allah. Oh, biarlah mereka jadilah saksinya, bersama dalam suka dan duka. Dengan air mata juga dengan senyuman, melewati hidup dengan kebahagiaan, sampai di surga kelak kembali bersatu. Si sohot nang hamion mandok mau yate o Tuhan, dia di saulion nang manjalo pasu-pasu perbadasan naposon anak di huriamon. Saya horas perbadasan munaon, songon donani Tuhan, debatana di surga. Saya dipasu-pasu Tuhan Maha Muda, saleleng dinolomi. Oh, wahai anak boru nada bebas sinonduki, urupi sinondumi. Gabe patureon pasari peon asa dengan dijoloni Tuhani. Saya horas perbadasan munaon, songon donani Tuhan, debatana di surga. Saya dipasu-pasu Tuhan Maha Muda, saleleng dinolomi. Donani Tuhan, tuho bawa pangoli, pato buma padani. Unang gabe sihataon tu sude parhutami, sahadinara Tuhan. Saya horas perbadasan munaon, songon donani Tuhan, debatana di surga. Saya dipasu-pasu Tuhan Maha Muda, saleleng dinolomi. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk kita semua. Shalom. Horas dimita sanhudna. Kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan kita rasakan pada pagi menjelang siang hari ini. Oleh karena berkat-Nya lah yang kita rasakan, yang mempertemukan kita di gereja ini untuk menyaksikan kedua anak Tuhan, Saudara Rizky Simarmata dan
Eglin Boru Manulak, yang mana mereka pada saat ini akan dipersatukan menjadi satu keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teristimewa untuk kalian berdua, Rizky dan Eglin, kami berkumpul untuk menjadi saksi bahwa hari ini kalian berdua disahkan menjadi suami istri. Ya. Disahkan menjadi suami istri. Sebelum kita mengadakan atau sebelum kita mensahkan keluarga ini menjadi rumah tangga yang baru, saya akan bawakan beberapa nasihat firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Sukses dan Bahagia. Keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga ini adalah suatu ikatan yang paling erat di dunia. Ikatan suami istri. Ya. Tidak ada ikatan yang sebanding dengan ikatan suami istri. Jadi keluarga yang sukses artinya bahwa suami istri itu akan tetap bertahan sampai pada akhirnya. Sukses dalam pengertian Markus 10 ayat 9 adalah yang dapat memisahkan ikatan ini, pernikahan ini, kecuali kematian. Jadi kalau kalian berdua tetap setia dalam ikatan pernikahan sampai meninggal, itu artinya sukses dalam membina atau memelihara ikatan rumah. Keluarga yang sukses dan bahagia. Nah, apa yang bahagia? Bahagia ini suatu kondisi nyaman, kondisi senang, ya, sukacita selama menjalani hubungan rumah tangga itu. Merasa berbahagia, bersukacita selama menjalani hubungan atau ikatan rumah tangga itu. Pertanyaan, apakah ada rumah tangga yang sukses sampai kematian memisahkan mereka tapi tidak bahagia? Banyak. Banyak keluarga-keluarga bertahan sampai akhirnya, namun banyak kekecewaan, ya, banyak penderitaan, banyak sengsara. Tapi doa dan harapan kami bagi kalian berdua hari ini adalah bahwa kalian menjadi keluarga yang sukses, ya, setia sampai mati dan berbahagia. Ada damai, ada sukacita, ada rasa nyaman dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga, atau adalah kita katakan, gak usah kita katakan banyak, ya. Ada rumah tangga Kristen yang kadang suami dan istri, ya, tidak saling mendukung, tidak saling mengasihi. Namun pada kesempatan ini harapan kami bagi kalian berdua adalah supaya kalian menjadi rumah tangga yang sukses dan bahagia. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 25 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 32, saya rangkumkan seperti ini. Tidak baik seorang laki-laki seorang diri, maka Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Itulah wanita. Jadi buat Rizky, Eglin ini adalah penolong yang sepadan, ya. Bahwa dia dari rusuk untuk disayang, untuk dikasihi, ya, bukan untuk dipijak, bukan untuk dimarah-marahi, ya, tapi untuk disayang dan dikasihi. Karena istri
harus tunduk kepada suami. Jadi Eglin harus tunduk kepada suami, menghormati suami, ya, mengasihi suami. Kenapa? Karena suami telah mengasihi istri. Seperti Kristus telah mengasihi jemaat, demikian suami mengasihi istri. Jadi hubungan suami istri itu akan berbahagia kalau suami mengerti tanggung jawabnya, kalau istri mengerti tanggung jawabnya dan melakukannya, melaksanakannya, maka rumah tangga itu akan berbahagia. Dan boleh suami hanya mengharapkan istrinya tunduk atau menghormati dia sementara dia tidak mengasihi istrinya, tidak boleh. Istri juga tidak boleh berharap suaminya mengasihi sementara istri tidak menghormati, tidak boleh. Harus saling, ya, suami mengasihi istri, berkorban untuk istri, istri mengasihi suami dan menghormati suami. Jadi kunci kebahagiaan rumah tangga itu bila mana? Yang pertama, kalian saling mengasihi. Yang kedua, kalian berdua mengasihi Tuhan. Itu yang lebih penting. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah merestui dan memberkati rumah tangga dan mensahkan rumah tangga sejak di taman ini. Jadi kalau kalian berdua mendekatkan diri kalian kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Jadi secara sederhana, ya, secara simpel kita buat, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Suami berkorban untuk istri, istri menghormati atau tunduk kepada suami. Suami istri mengasihi Tuhan dan Tuhan memberkati keluarga itu, maka keluarga itu akan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Jadi harapan kami, jemaat yang berkumpul pada hari ini beserta dengan orang tua dan semua yang hadir mendoakan supaya kalian berdua menjadi rumah tangga atau keluarga yang sukses dan berbahagia. Amin. Pengantin untuk memasuki rumah tangga yang baru. Dan pada saat ini janji pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua pengantin akan dipersatukan menjadi rumah tangga yang baru. Tanya dulu kepada hadirin, apakah ada sesuatu hal yang Bapak Ibu ketahui yang menghalangi supaya mereka tidak bisa dipersatukan hari ini? Ada yang Bapak Ibu ketahui menjadi penghalang bagi mereka untuk tidak bisa dipersatukan? Tidak ada, baik, tidak ada. Terima kasih, kita doakanlah supaya untuk Eglin ada? Tidak ada. Baik. Oleh karena tidak ada penghalang bagi mereka untuk dipersatukan hari ini menjadi suami istri, maka kita akan mendengarkan janji setia mereka terhadap satu sama lain. Yang pertama dari mempelai pria. Saya Rizky Martua Simarmata menerima engkau atau mengambil engkau Eglin Malulang sebagai istri untuk saya yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, berjanji akan setia menemani engkau baik susah maupun senang, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan. Amin. Luar biasa. Ingat janjinya, saudara setia. Saya Eglin Guru Manulang menerima engkau sebagai suami saya yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat, mengasihi engkau baik suka maupun duka, kaya dan miskin, susah dan senang, sampai maut memisahkan. Oke, ingat janjinya. Oleh karena Rizky Martua Simarmata dan Eglin Boru Manulang telah setuju untuk dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus dan telah saling mengucapkan janji setia mereka dengan berpegangan tangan, maka saya sebagai seorang pendeta Injil dan oleh kuasa Undang-Undang Republik Indonesia dengan ini mengumumkan dengan resmi bahwa mereka adalah suami dan istri.
apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, yang telah merestui adanya pernikahan sejak di Taman Eden dan bahkan sampai sekarang ini. Kami puji muliakan Tuhan pada hari yang bersejarah ini, di mana kedua anak Tuhan, Rizky dan Eglin, oleh kuasa Tuhan melalui hamba-Mu yang telah mempersatukan mereka menjadi suami istri yang sah. Bapa di surga, kami telah mendengarkan nasihat firman Tuhan supaya menjadi keluarga yang sukses dan berbahagia. Sukses dalam pengertian setia sampai kematian memisahkan, dan dalam keadaan berbahagia melalui saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami menunjukkan pengorbanan untuk istri, istri menunjukkan penghormatan kepada suami, dan mereka berdua mengasihi Tuhan. Maka keluarga mereka akan menjadi keluarga yang berbahagia. Walaupun tidak sempurna, namun ketika mereka telah dekat kepada Tuhan, kehidupan mereka akan lebih berbahagia. Ya Tuhan, kami bermohon Tuhanlah memberkati keluarga besar Simarmata, keluarga besar Manulang yang hari ini berbahagia bersukacita di rumah Tuhan ini, menyaksikan anak-anak mereka yang telah dipersatukan menjadi rumah tangga yang baru. Doa dan harapan kami, kiranya Tuhan akan menyertai mereka sebagai orang tua, tetap mendukung dalam kesetiaan rumah tangga yang baru ini. Ketika hamba-Mu menumpangkan tangan ke atas mereka, tangan Tuhan yang tidak kelihatan Engkau tumpangkan melalui hamba-Mu, ya Bapa. Berkatilah Rizky Simarmata sebagai suami yang bertanggung jawab, menafkahi keluarganya, mengasihi istrinya, membahagiakan istrinya. Berkatilah dia dalam segala kegiatannya, pekerjaan, usaha tangannya, supaya segala kebutuhan rumah tangga yang baru ini boleh tercukupi, ya Bapa. Tuhan memberkati Eglin Borumana sebagai istri untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada suaminya, untuk melayani, mengurus rumah tangga, dan membantu suaminya dalam membawa kesuksesan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga ini. Tuhan memberkati buah kandungannya, supaya keluarga yang baru ini nanti akan mendapatkan keturunan, anak laki-laki dan anak perempuan, untuk menambah kebahagiaan dan sukacita mereka. Ya Bapa, Tuhan menolong dan memberkati mereka untuk selalu belajar saling membahagiakan satu sama lain, karena di tengah-tengah keluarga yang berbahagia, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan tolong dan bantu keluarga yang baru ini. Kami doakan supaya mereka juga menghormati orang tua serta mertua mereka, dan juga bermasyarakat dengan baik, bersosial dengan baik dan teristimewa. Biarlah mereka akan semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, sehingga janji Tuhan itu boleh menjadi bahagian mereka. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa kami, dan Tuhan akan memberkati setiap acara selesai nanti dari gereja ini menurut adat istiadat kami sebagai orang Batak. Biarlah Tuhan berkati semua berjalan dengan baik, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan,
sukacita besar bagi keluarga yang baru dan keluarga besar Sinar Mata dan juga keluarga besar Manula serta jemaat yang ikut mendukungnya. Terima kasih Bapak. Dengarkan dan sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dari kesusahan. Amin. Pegangan manusia, kami berharap kehadapan-Mu. Kiranya kasih yang tiada tamatnya mengikat mempelai sekarang bersatu. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera dari Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang akan menyertai dan memelihara kita semuanya. Amin. Mempelai pria atau suami dibuka cadar dan menunjukkan kecupan kening tanda kasih sayang di hadapan jemaat. Silakan. Oke, tepuk tangan yang meriah. Dan pernikahan yaitu kedua pengantin ini Pinggir dua-duanya, yang tengah-tengah dipersatukan dalam terang Tuhan melalui kedua ibu yang sudah membesarkan dan merestui pernikahan antara Rizky dan Edi. Kemudian pasangkan bersama di tengah, sama-sama ya. Pasangkan di tengah, di mana mereka masing-masing berasal dari keluarga yang berbeda, sejarah dan tradisi dan pengalaman yang berbeda. Namun saat ini mereka berdua dipersatukan dalam cinta, kekuatan dan kebenaran Kristus. Sama-sama tiup, liriknya tiup 1, 2, 3. Iya. Nanti namanya sudah sama. Keluarga yang baru, hadirin yang berbahagia, inilah dia Tuan dan Nyonya Rizky Sinar Mata Boru Manulang. Tepuk tangan yang meriah.
Sampai saat ini mereka berdua boleh menjadi satu keluarga. Pengorbanan kedua orang tua, ayah dan ibu begitu besar sehingga boleh memberikan kebahagiaan bagi kedua pengantin. nomor 220 Markas Nurohaita Dinasa Darion Kapuji Manuhata Sito Musritao. Terima
keluarga Simarmata Manulang yang berbahagia, dan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Saya Distrik Gereja Masehi Advent Hari ke-7 wilayah Kuala Hilir, Kuala Lenong dan sekitarnya, bersama seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Rizky Simarmata dan Ibu Eglin Manulang, serta seluruh keluarga besar Simarmata Manulang yang hadir pada saat ini. Pada pagi tadi kita sudah bersama mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Lumban Toruan. Bagaimana membentuk rumah tangga berbahagia? Oleh karena berlandaskan kasih Tuhan. Oleh karena pasangan suami istri mau saling mengerti, mau saling berkorban, mau saling bertoleransi dalam kehidupan rumah tangga. Namun ada juga pesan dari firman Tuhan pada siang hari ini. Terdapat di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kisah Ayub ini sudah banyak kita ketahui, sudah sering kita dengarkan. Dan kisah Ayub ini juga menjadi salah satu contoh ketika pasangan membentuk satu rumah tangga harus berdasarkan takut akan Allah. Amin. Karena dengan takut akan Allah, kita sudah pasti akan saling mengasihi. Kita sudah pasti saling akan mencintai, khususnya bagi saudara Rizky dan saudari Eglin yang sudah menjadi bapak dan ibu keluarga Simarmata Manulang. Tuhan akan menolong kehidupan kalian. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengiringi ketika bahtera rumah tangga dibentuk berdasarkan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada saat ini di era modern, kejahatan bukan hal yang baru. Orang sudah tidak takut berbuat jahat, memakai narkoba, miras dan lain sebagainya. Tetapi orang yang berbuat baik, orang yang melakukan kebenaran sangat sedikit dipublikasikan. Tetapi kalau menggunakan medsos, orang senang melakukan yang apa? Yang salah, yang tidak baik. Namun kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang disebut orang Kristen, kita teladan kehidupan Yesus. Ketika Yesus di dunia ini, dia selalu berserah. Dia berdoa minta petunjuk kepada Bapa yang di sorga. Dan Yesus juga terus berbuat baik dalam setiap kesempatan kehidupannya, menjadi penolong, menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula untuk rumah tangga Bapak Rizky dan Ibu Eglin Manulang. Teladanilah kehidupan Yesus. Berserah, berdoa, pagi bangun, sebelum masak air, sebelum bekerja, buat mesbah keluarga. Takut akan Allah didahului dengan bagaimana datang kepada Tuhan. Kemudian beraktivitas sepanjang hari, bekerja dengan beragam kegiatan. Sore hari ketika pulang ke rumah sebelum tidur, kembali buat mesbah keluarga. Dan inilah suatu rumah tangga yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diharapkan ketika kita sudah setia kepada Tuhan, diharapkan kita juga akan menjadi perpanjangan berkat Tuhan, sehingga melalui kehidupan keluarga Simarmata Manulang, nama Tuhan dimuliakan. Selamat memasuki rumah tangga yang baru. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melimpahkan putra dan putri dalam kehidupan keluarga kalian. Usaha pekerjaan kalian akan semakin maju dan sukses, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan semua rencana acara yang sudah disusun oleh tua-tua adat boleh berjalan dengan baik, menjadi kebaikan sukacita bagi keluarga Simarmata Manulang, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Saya sampaikan firman di dalam nama Yesus. Keluarga besar Simarmata, selalu nama Kakak Simarmata, Rasdison nama kami Rosian Distrik, Pasahaton, Son anggaran biasa atau lagu. Alani asal kami, Sian Distrik Pasahaton, Sidua kami, penghidup kami tukang musik. Gali. Lalu kami mangkapoton, kasuhuton, mabuan Sidua kami siang pitu gereja. Bakal mojo laguna artinya seperti sungai. Aku mau
Kita bersama dalam Yesus. Kita bersama dalam Yesus. Kita bersama sekarang bersama Yesus. Kita bersama Yesus. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita sekarang bersama Yesus. Ada sukacita. Pun akan dibata dihami bona asu bulu dipertikin orang kerajaan kami asal Roma hamid tong nalahu mana pahamuna saluhun na pangulan ni nami do akan jemaat asa radima mo kerajaan kami jadi hamu parmasin nami Gabi yang korotami mana nopa jemaat ni hurian nami apen hari ke-7 sepakat asa kamu mang musik na opan